Terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News Prime dan kita masih berbincang-bincang dengan Mas Akmal Marhali, mantan anggota TGIPF. Sudah ada juga Mas Andi Irfan, pendamping keluarga korban tragedi Kanjuruhan, Pak Erwin Tobing, Ketua Komisi Disiplin PSSI, dan Pak Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua LPSK. Tadi kita terakhir ke Pak Erwin Tobing. Bagaimana Pak Erwin Tobing, apa saja rekomendasi dari TGIPF yang memang sudah dilaksanakan oleh PSSI? Baik, memang ini kejadian menyedihkan, memprihatinkan. Itu menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya di bidang sepak bola, manajemennya, sarananya, supporter dan sebagainya. Dari PSSI sudah mengambil beberapa langkah-langkah ya. Ya pertama itu ya sudah ada rules pergantian di kepengurusan di Liga Indonesia, di Liga Indonesia baru sudah diganti. Kemudian untuk mengadakan kongres luar biasa sudah diajukan ke FIFA dan sedang kita persiapkan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Februari nanti mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Semua diikuti. Ketum juga sudah koordinasi ke FIFA, ke semuanya. Harapan masyarakat, harapan pemerintah sudah diakomodir, dicoba kita susun dengan baik. Ya, mengenai tuntutan dari masyarakat korban, kita oke saja, itu hak dia, hak mereka, kita beri apresiasi. Cuma sekarang dilengkapi lah kemana dia tuntut, tentunya harus dipersiapkan apakah ke LIB, PSSI, ke Arema atau kemana pun. Silakan, itu suatu hak yang kita hargai untuk mengajukan tuntutan. Cuma memang ya disiapkan, yang korban ini siapa, benar nggak dia yang ikut jadi korban. Nah, ini juga harus disiapkan betul, ini loh korbannya, ini buktinya bahwa dia sebagai korban dari Kanjuruhan. Nah ini yang dipertanyakan Pak Erwin, komitmen PSSI pada korban ini masih terus dipertanyakan, karena dikatakan juga bahwa sampai hari ini pusat trauma healing juga masih belum jelas begitu. Dari sejak yang dijanjikan, saya ingat tanggal 13 Oktober. Ini sudah berjalan. Ketum kan kemarin sudah mendatangi semua korban, datang ke rumahnya. Kita berjalan semua, tidak diam, tidak tinggal diam. Sekarang mempersiapkan semua coba. Korban berapa orang? Mas Andi, semua korban berapa orang tuh Pak? Saya tidak pernah dengar dengan jelas kalau Pak Iwan Bule ya, itu datang ke korban yang mana ya? Oh, pada saat kejadian kita 5 hari di sana. 5 hari? Saya juga di sana tuh Pak. Saya juga di Malang. Saya bertemu dengan ratusan keluarga korban loh. Saya bertemu dengan ratusan keluarga korban. Mendatangi korban, sowan ada. Kita 5 hari di sana. Iya, paling 1-2 orang, tidak semua orang juga kan. Dan saya kira tidak cukup dengan itu ya, tidak cukup dengan itu, karena korban ya, jumlah meninggal dunia itu 136. Kongres tidak sembarangan, kongres ini kita harus siapkan semua, menyiapkan siapa ketua pemilihannya, siapa ketua karena kami tidak lihat ada komitmen yang jelas dari PSSI soal tanggung jawab ya, sebagai pihak yang menyelenggarakan pertandingan. Itu juga menjadi kita, bagaimana pemerintah atau kita ini bisa menyiapkan pertandingan. Ya menurut saya koreksi total dulu deh, tentang manajemen pengelolaan sepak bola ini oleh PSSI sebelum kita bicara perbaikan dan seterusnya begitu. Concern dulu deh ke komitmen PSSI terhadap tanggung jawabnya atas tragedi di Kanjuruhan. Ini korbannya nggak 1-2 orang, 136 orang meninggal dunia. Yang luka parah itu luar biasa banyak, ratusan 700 orang. Silakan. Saudara Andi Irfan menuntut, silakan saja, itu kita hargai, kemana silakan dia menuntut. Kita PSSI sudah punya mekanisme kerja, perombakan ini semua, LIB juga terombak, semua kita coba menyusun bagaimana supaya lebih baik. Ya maksud saya kalau nggak punya tanggung jawab begitu ya sudahlah, berhentilah begitu. PSSI bikin pertandingan tapi yang ada bukan kegembiraan. Bola itu kan orang gembira kan, yang ada malah kesedihan. Buat apa? Itu tidak tergantung ke PSSI. Kalau kita melaksanakan suatu pertandingan banyak elemen yang terlibat, bos. Betul. Tapi domain utamanya kan PSSI toh. Domain utamanya kan PSSI. Tidak hanya PSSI. Yang tapi inilah kita. Coba pertandingan Surabaya juga kalah, hancur itu gedung.
Hancur stadion. Hancur, Itu tapi masih berapa orang kita mati di kasih. situ? Dan di Kanjuruhan itu bukan konflik itu- supporter, itulah itu benar-benar kita karena saat ini manajemen yang keamanan harus yang menjadi buruk kita gitu. Jadi jangan tampil setelah ada korban saudara tampil. Tapi bagaimana supporter ini kita bina bersama. Ayo Oh iya, saya supaya setuju. tertib. Jangan kalah ribut. Jangan menang heroik, euforia ke lapangan ribut. Ini kini kita jaga. Kalau tidak terjun itu supporter tidak terjadi. Tapi ya Sebentar. kita Kayaknya inilah Pak Erwin ini yang harus salah ngelihat fakta ini. lemah. Yang meninggal ini bukan Kita penonton akui, yang pitch invasion loh Pak. Yang meninggal itu bukan penonton yang turun ke lapangan loh. Yang meninggal itu penonton yang duduk enak-enak di tribun. Pitch invasion memang terjadi, penonton memang masuk ke lapangan. Dan itu kan tindakan pelanggaran disiplin, itu bukan kriminal loh. Dan yang ke lapangan itu nggak bawa senjata gitu. Kalaupun toh menyerang mungkin ya ada serangan, ancaman mungkin ada ya. Tapi terukur lah dari sisi tindakan, cukup dengan 2.000 personil keamanan yang menongkrong di stadion itu sangat cukup tanpa perlu harus menghilangkan nyawa orang gitu loh. Gimana Mas Akmal? Ya, saya pikir sekali lagi ini kan sebenarnya kasus yang sudah menurut TGIF ya sudah clear and clean untuk segera dieksekusi semua rekomendasinya. Iya. Cuma itu artinya termasuk dengan semua tim PSSI itu betul, mundur betul. gitu. Namanya PSSI kita minta untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola kompetisi, diantaranya membuat regulasi supporter, membuat regulasi terkait SOP pertandingan yang disinkronisasi antara aturan pemerintah dalam hal ini kepolisian dengan aturan FIFA. Yang menarik adalah sejauh ini polisi sudah mengeluarkan namanya Perpol nomor 10 tahun 2022 terkait bagaimana nanti ke depan aturan pengamanan sepak bola baik itu Liga 1, Liga 2, Liga 3 bahkan untuk olahraga cabang lainnya. Nah yang kita tunggu nanti dari PSSI sejauh ini belum ada bagaimana aturan-aturan terkait regulasi keamanan dan keselamatan penonton yang dibuat. Kita berharap ke depan ada perbaikan yang signifikan. Jika kemudian tuntutannya bukan cuma sekedar kompetisi ini harus segera digelar, tapi bagaimana PSSI beserta seluruh stakeholder sepak bola kita ini bisa menjamin tidak ada lagi korban jiwa di sepak bola. Ini yang paling penting. Jadi jangan kemudian pemerintah sekarang dipetak komplek untuk segera menggelar pertandingan, tetapi tidak ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan untuk mengarah kepada tidak adanya korban jiwa lagi di sepak bola. Nah, kemudian langkah yang diambil misalnya oleh tim pengacara atau tim gabungan Aremania, saya pikir ini langkah yang harus didukung oleh seluruh masyarakat. Bahkan bukan cuma oleh Aremania, tapi oleh seluruh supporter atau penggemar sepak bola Indonesia. Kenapa? Karena ini merupakan peristiwa extraordinary yang sangat mengerikan dan menyakitkan di dunia sepak bola modern saat ini. 135 orang meninggal dunia dan harus diusut tuntas demi apa? Demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat sepak bola Indonesia. Baik, kita ke Mas Erwin. Mas Erwin, bagaimana Mas Erwin ini apa yang maksud saya Mas Edwin. Apa yang paling urgent yang harus dilakukan pada saat ini oleh semua pihak ini yang terlibat sebenarnya? Ya, saya rasa respon dari berbagai pihak yang terlibat dalam peristiwa atau tragedi Kanjuruhan ini belum menggambarkan tragedi itu sendiri ya. Jadi tidak sesuai begitu ya? Iya, tidak. Jadi respon itu tidak menggambarkan tragedinya ya. Kita mengatakan ini tragedi kematian sekian ratus orang, luka-luka sekian ratus orang. Tetapi kok sepertinya hanya seperti kecelakaan biasa gitu. Gitu loh. Kalau saya bisa ajukan pertanyaan misalnya begini. PSSI dapat keuntungan tidak dari penyelenggaraan pertandingan? Kalau PSSI dapat keuntungan, kemudian PSSI sudah berbuat apa untuk para korban? Ya, korban Kanjuruhan itu. Untuk 135 yang mati, 700 luka itu apa? Ya. Artinya kalau dari sisi PSSI itu yang jadi pertanyaan saya. Ya. Artinya jangan hanya sekedar kemudian kita menyelenggarakan dan menjadi induk dari olahraga itu, kemudian juga mengambil keuntungan dari penyelenggaraan itu, tapi kemudian konsekuensi dari yang terjadi dari
perhelatannya kita lepas tangan. Dan di sisi lain, saya berharap ya peristiwa ini diungkap, diusut, berangkat dari korbannya. Karena korban itu yang tadi kita sampaikan dari anak kecil, ibu-ibu, ya perempuan, orang dewasa, yang mereka itu nonton untuk mencari hiburan. Kalau disebutkan bahwa tindakan perbuatan penembakan gas air mata itu untuk melindungi pemain, seperti tidak ya. Kalau kita amati videonya, pemain sepak bola itu sudah masuk ke ruang ganti itu 6 menit sejak fluid panjang. Jadi ketika penembakan gas air mata itu tidak ada lagi pemain. Ya. Dan tadi pertanyaan atau apa disampaikan Andrian itu memang menurut saya relevan. Keperluan untuk menembak itu apa? Ya. Baik, mungkin Pak Erwin akan Artinya, menjawab juga saya nanti mau tambahkan pertanyaan sedikit dari... bahwa dalam konteks FIFA itu ya, itu bukan soal kemampuan, apakah kita mampu atau tidak menerapkan standar FIFA, tapi soal kemauan. Karena itu bukan tuntutan yang sulit kok. FIFA bilang tidak boleh digunakan gas air mata. FIFA bilang tidak boleh menggunakan alat-alat represif. Gitu. Itu kan bukan suatu hal yang tuntutan yang sulit buat negara berkembang manapun, buat negara manapun. Gitu. Ya. Jadi Baik. kalau mau menggunakan TNI Polri nggak apa-apa. Tapi aturan FIFA yang dua hal itu bukan soal kemampuan, tapi soal kemauan. Baik. Jadi pertanyaan kemudian sejauh mana kita profesional, sejauh mana kita kompeten, kita Mas David. Ya, Pak Erwin pasti akan mau menjawabnya, namun kita akan jeda dulu sejenak. Untuk jeda berikut ini, pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime.